Kita akan mencoba menjawab pertanyaan apakah supir dapat pesangon jika terkena PHK. Jika Anda bekerja sebagai supir atau driver di satu perusahaan, katakanlah perusahaan ekspedisi, perusahaan perbankan, ataupun pabrik, atau juga di perusahaan tambang, dan Anda sebagai supir atau driver, lalu kemudian Anda terkena PHK, pertanyaannya, apakah Anda mendapatkan pesangon? Jawabannya adalah ya, Anda akan mendapatkan pesangon. Alasannya atau dasar hukumnya yang pertama adalah jika status Anda bukan PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Dan yang kedua, jika pekerjaan tersebut memiliki unsur pekerjaan, unsur upah, dan juga unsur perintah. Sebagaimana seperti pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penjelasan tentang jika Anda bukan PKWT, maksudnya itu adalah Anda bekerja dengan kontrak atau dibatasi dengan waktu. Misalnya ketika Anda mulai bekerja, Anda menandatangani perjanjian kerja yang mana pekerjaan tersebut memiliki durasi selama 1 tahun. Atau ketika Anda mulai bekerja, Anda menandatangani dengan pengusaha itu bekerja dengan durasi 2 tahun. Atau bisa jadi pekerjaan 1 tahun, kemudian diperpanjang lagi 1 tahun kemudian. Itu bisa saja. Yang intinya adalah pekerjaan tersebut memiliki durasi tertentu. Begitu. Nah, jika Anda terkena PHK pada saat Anda bekerja dalam kurun waktu durasi yang ditentukan, maka Anda tidak akan mendapatkan yang namanya pesangon. Begitu. Karena semua sudah diatur dalam perjanjian tersebut. Nah, penjelasan selanjutnya, tapi jika kontrak Anda telah melebihi 5 tahun dari perjanjian-perjanjian kerja yang sudah Anda tanda-tangani tersebut, ternyata setelah dihitung totalnya itu sudah melebihi 5 tahun, maka otomatis status Anda berubah menjadi PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau sering disebut juga dengan menjadi karyawan tetap. Jika itu benar-benar terjadi, maka jika Anda kena PHK, maka Anda dapatkan pesangon. Karena pesangon tersebut itu hanya bisa didapatkan dengan status PKWTT atau karyawan tetap, bukan PKWT atau karyawan kontrak. Begitu penjelasannya. Nah, ketentuan tersebut dapat dilihat di pasal 4 hingga pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Kemudian kita beralih ke penjelasan kedua, yaitu pekerjaan tersebut memiliki unsur pekerjaan, upah, dan juga perintah. Sebagaimana maksud pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maksudnya begini, bahwa dalam bekerja Anda memiliki 3 unsur tersebut. Yang pertama tentang pekerjaan. Pekerjaan Anda bisa diketahui dengan Anda bekerja sebagai apa. Seperti contoh di atas, Anda supir atau driver. Itu adalah unsur pekerjaan. Kemudian ada apakah Anda mendapatkan upah atau tidak. Nah, kadang-kadang upah ini bisa dibayar secara bulanan ataupun mingguan. Tapi itu bisa menjadi bukti untuk memenuhi unsur tersebut. Yang terakhir adalah perintah.
perintah ini bahwa Anda menjalankan tugas yang diperintahkan oleh pengusaha ataupun perusahaan. Itu bisa dikategorikan dengan perintah. Nah, jika dua unsur tersebut, yang pertama adalah bahwa Anda bukan PKWT dengan penjelasan tadi, dan yang kedua bahwa pekerjaan tersebut memiliki unsur upah dan juga perintah, maka jika Anda terkena PHK yang bekerja sebagai supir atau driver, maka Anda akan mendapatkan pesangon dan juga hak lainnya. Demikian. Jadi Anda tidak perlu khawatir kalau Anda driver atau supir apakah jika di PHK dapat pesangon atau tidak. Nah, dengan adanya peraturan ini dan juga syarat-syarat di atas, jawabannya adalah Anda berhak. Jadi untuk lebih lengkapnya lagi, Anda bisa baca di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait dengan cara perhitungan maupun jumlah pesangon yang bisa Anda dapatkan. Anda bisa baca di pasal 40 di PP 35 tahun 2021. Demikian, mudah-mudahan bisa berguna. Terima kasih.